Kepergian Bobby Song membuat keluarga Song tunduk pada Eric Ling. Adegan ini menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan untuk semua orang di antara penonton. Keluarga Song benar-benar tunduk kepada Eric Ling. Sial, itu luar biasa. Itu keluarga Song. 5 keluarga besar menempati urutan kedua di antara raksasa teratas dalam 5 keluarga besar. Keluarga Song selalu ada seperti dewa dalam tinju. Aku selalu berpikir bahwa keluarga Song tidak dapat diprovokasi atau ditekan. Hari ini, setelah melihat sikap Tuan Ling, aku menyadari bahwa bahkan keluarga Song pun seperti ini. Makhluk kolosal kadang-kadang ditekan oleh orang lain. Seluruh keluarga Song yang telah ditekan oleh Tuan Ling sendiri tidak dapat mengangkat kepalanya. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sampai mati pun aku tidak akan percaya. Keluarga Song telah menundukkan kepala mereka, dan tidak ada yang melindungi Nicholas Chen. Dia pasti mati. Mereka yang berada di arena semuanya adalah anggota serikat tinju, banyak dari mereka adalah master tinju atau pemilik boxing center. Kendalikan kekuatan satu pihak. Orang-orang besar ini, di bawah keagungan keluarga Song, bahkan tidak berani berulah. Pada saat ini, melihat Bobby Song dihancurkan oleh seorang pemuda, dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Ada sekolah yang berbeda dalam tinju, sudah lama sejak dinasti Song. Hati Christine Lee berdebar-debar melihat semua ini, menatap mata Eric Ling seperti melihat setan. Orang macam apa pemuda ini? Bagaimana dirinya bisa membuat keluarga Song sujud sendirian? Apa yang dia katakan pada dirinya sendiri sebelumnya adalah benar. Apa yang Eric Ling pernah katakan kepada Christine Lee terlintas di benaknya. Setiap kata, dalam retrospeksi, seperti petir. Fuad Jiang, di satu sisi, tersenyum lega. Dia tidak pernah bangga seperti sekarang ini. Eric Ling menatap Fuad Jiang dengan beberapa penghargaan di matanya. Persahabatan antara Fuad Jiang dan dirinya sangat dalam, hanya satu sisi. Tapi baru saja, dia membuat pernyataan tegas, yang membuat Eric Ling merasa bahwa dia adalah pria yang cakap. Bahkan lebih menjanjikan daripada Larry Chen. Berani menghadapi intimidasi Bobby Song, secara terbuka memimpin dan mencela segala macam kesalahan Bobby Song. Keberanian semacam ini berbeda dari orang biasa. Dia berbeda dari Brian Ma. Brian Ma adalah kepala keluarga Ma, dan keluarga Ma dan keluarga Song setara. Bahkan jika dirinya menyinggung keluarga Song, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Brian Ma. Tetapi keluarga Jiang kecil dan lemah, dan berisiko untuk mengambil sikap. Jika salah satu tidak baik, seluruh keluarga Jiang akan berada dalam bahaya digulingkan. Jika ini masalahnya, Fuad Jiang tetap membuat pernyataan tegas. Bahkan jika dia digulingkan dari jabatannya, Fuad Jiang tidak menyerah, tetapi dengan tegas memilih untuk berdiri di sisinya. Kegigihan ini patut diacungi jempol. Tuan Ling, maaf, keluarga Jiang aku hanya bisa melakukan ini. Tolong jangan salah paham bahwa ada terlalu sedikit orang untuk berbicara dengan enteng. Fuad Jiang terlihat malu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kata Eric Ling. Kemudian dia berbalik dan menatap Nicholas Chen yang kesepian. Kaki Nicholas Chen sudah lama lemas. Melihat mata Eric Ling, dia bahkan lebih senang dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Ling, aku tidak tahu bahwa Lamar Boxing Center adalah industrimu sebelumnya. Aku telah banyak menyinggungmu. Aku minta maaf untuk ini. Eric Ling terdiam. Nicholas Chen melanjutkan, aku bersedia menyerahkan semua hartaku dan meminta pengampunan Tuan Ling. Eric Ling masih diam. Nicholas Chen bahkan lebih khawatir. Selama Tuan Ling mau memaafkan aku bersedia membayar berapapun harganya. Eric Ling menggelengkan kepalanya dan mengambil beberapa kertas dari tanah. 5 mati dan 32 cacat, apa gunanya kamu meminta maaf kepadaku? Aku tahu aku telah membuat kesalahan yang tak termaafkan, dan aku bersedia menebusnya. Aku memberikan semua uangku kepada keluarga korban dan membuat rekonsiliasi dengan mereka. Mereka bebas khawatir di seluruh hidup mereka. Mereka akan memaafkanku.
Selama uangnya ada, keluarga almarhum akan memaafkan aku, kata Nicholas Chen. Tuan Ling, tolong beri aku kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga almarhum. Selama uangnya ada, keluarga almarhum akan memaafkanmu, kata Eric Ling, lalu mencibir pahit. Memang, dunia ini kejam dan acuh tak acuh. Orang mati sudah pergi, uangnya ada di tempatnya, dan kebencian apapun bisa dihilangkan. Sejak zaman kuno, apakah ada beberapa kasus yang tidak adil diselesaikan dengan uang? Membunuhmu menghina pisau di tanganku. Eric Ling meletakkan pisaunya. Berdiri dan bertarung denganku. Jika kamu memenangkanku, aku akan mengalah. Tidak, aku bukan lawanmu Tuan Ling. Tolong lepaskan aku, Nicholas Chen berlutut. Merangkak ke kaki Eric Ling, memegangi kakinya dan memohon. Bahkan Zhang yang kuat pun pingsan oleh Eric Ling. Bagaimana bisa Nicholas Chen menjadi lawan Eric Ling? Eric Ling berdiri diam, menatapnya dan memohon. Ini saatnya mata Nicholas Chen tiba-tiba menjadi sengit. Dia memukul lutut Eric Ling dengan pukulan keras. Pada saat yang sama, dia meraung, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani berurusan denganmu. Kamu akan lumpuh. Awalnya memegang Eric Ling di pahanya, dia memukulnya di lutut dengan satu pukulan ketika dia tidak siap. Tidak ada keraguan bahwa lutut Eric Ling akan patah. Jika satu kaki patah, bagaimana bisa menjadi lawan Nicholas Chen? Nicholas Chen tampaknya melihat dirinya membunuh Eric Ling dan menikmati akhir dari pemujaannya. Tapi, Bang, G gelombang pada saat dia memukul tinju, dia jelas merasakan tinjunya mengenai pelat baja, menghasilkan pantulan yang kuat. Setelah goncangan, tubuh Nicholas Chen meluncur mundur beberapa meter. Bagaimana bisa? Teriak Nicholas Chen setelah tertembak. Dengan pukulan ini, kerbau besar pun akan terbunuh dalam sekejap. Bahkan pelat baja setebal 3 mm akan dilubangi. Tapi ketika dia memukul Eric Ling di lutut, dia tidak terluka dan terbang sendiri. Ini master level berapa? Nicholas Chen langsung bingung. Namun, Nicholas Chen bertekad dan tahu bahwa karena dia telah menggerakkan tangannya, tidak ada jalan untuk kembali. Nicholas Chen berdiri dan bergegas kembali ke Eric Ling. Kecepatan pukulan terlalu cepat, mengakibatkan tinjunya ditarik keluar dari bayangan. 5 kali lebih cepat dari kecepatan serangan Arnold Zhang, dia menyerang Eric Ling seperti harimau. Kecepatan serangan yang sangat cepat. Christine Li terkejut melihat adegan ini. Serangan Zhang yang tangguh sangat kuat, tetapi kecepatan serangannya tidak secepat Nicholas Chen. Terlalu sulit untuk bertahan melawan serangan yang begitu cepat. Christine Li tidak bisa menahan keringat untuk Eric Ling. Akibatnya, dia merasa terlalu khawatir. Tubuh Eric Ling seperti gelas, kakinya dipaku ke tanah, dan tubuh bagian atasnya bisa naik turun dengan bebas. Tidak peduli seberapa cepat Nicholas Chen menyerang, dirinya tidak bisa menyentuh pakaian Eric Ling. Bagaimana mungkin? Christine Li tercengang. Berpikir bahwa dia salah, dia dengan cepat menggosok matanya dan menemukan bahwa dia benar. Kecepatan menghindar tubuh Eric Ling tidak terlalu cepat, dapat dikatakan relatif lambat. Tetapi setiap menghindar dengan sempurna menghindari serangan pihak lain. Tenang saja, seperti jalan santai. Adegan seperti itu membuat Nicholas Chen sangat panik. Aku adalah seorang master tinju yang terkenal dengan kecepatan serangannya. Bahkan kecepatan serangan Zhang yang kuat mungkin tidak secepat milikku. Aku bahkan tidak bisa menyentuh sudut mantelnya. Nicholas Chen mendorong kecepatan serangannya hingga ekstrim, tapi masih tidak bisa menyentuh pakaian Eric Ling. Selanjutnya, Nicholas Chen mengandalkan posisinya dan melakukan serangkaian serangan gila. Awalnya, aku pikir diriku bisa menyakiti Eric Ling, tapi tetap saja, aku bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Eric Ling. Adegan seperti itu membuat seluruh penonton ternganga. Mata Christine Li bulat, seolah melihat Tuhan. Ini juga merupakan kompetisi untuk posisi dan kecepatan serangan, tetapi Eric Ling luar biasa dalam aspek ini. Ini sama sekali bukan suatu benda. Setelah beberapa rangkaian gerakan gagal, mental Nicholas Chen runtuh dan menyerah begitu saja. Dia mundur 3 langkah lurus ke tanah dan berteriak,
maaf, Tuan Ling. Demi tuanku, tolong maafkan aku. Pria ini mengerikan. Nicholas Chen tidak bisa membayangkan bahwa dia menggunakan segala cara, termasuk serangan diam-diam, untuk menyakiti Eric Ling. Semakin dia melawan, semakin dirinya panik. Semakin dirinya melawan, semakin rusak mentalnya. Kenapa tidak? Ayo. Suara dingin Eric Ling membuat merinding. Aku bukan lawanmu. Aku tidak berani melawanmu. Tapi tuanku adalah master seni bela diri luar negeri, penggunaan sarana politik dan diplomatik untuk menyatukan. Ini semua tentang kekuatan. Setiap saat, kamu dapat memasuki kekuatan batin legendaris dan menjadi master hebat. Nicholas Chen memohon, tolong maafkan aku demi tuanku. Eric Ling datang kepadanya dan berkata dengan dingin, bawa tuanmu untuk menekanku. Bukan itu maksudku, tapi tuanku benar-benar ahli kekuatan luar. Dia terkenal di luar negeri. Jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan memaafkanmu. Nicholas Chen juga memegang harapan terakhir, jika kamu memaafkanku, permusuhan di antara kita akan dilenyapkan, dan aku bisa merekomendasikanmu untuk menjadi murid tuanku. Sebelum Nicholas Chen selesai, Eric Ling menamparkan kepalanya. Otak meledak langsung mati. Darah memercik ke seluruh lantai. Sarung tangan putih di tangan Eric Ling diwarnai merah. Bahkan, jika bukan karena mengajari Christine pelajaran, bagaimana kamu bisa hidup sampai hari ini? Apakah kamu merekomendasikan aku untuk menjadi murid tuanmu? Ini lelucon. Eric Ling melepas sarung tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah ke meja di sudut untuk mengambil segelas penuh anggur. Anggur masih panas. Semua mata tertuju pada pemuda itu. Niat asli tinju Zonghai adalah untuk mempromosikan tinju Zonghai, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, dan melindungi orang-orang. 5 kematian dan 68 cedera adalah aib permanen bagi dunia serikat tinju. Eric Ling perlahan mengangkat gelasnya, dan berkata, ini juga memalukan bagi keluarga Song untuk secara terbuka mendukung perilaku seperti ini. Mengapa aku harus maju? Karena aku telah melihat mayat 5 orang tewas. Aku telah melihat 68 orang terluka. Secara khusus, aku bertemu dengan wanita yang sedang hamil 8 bulan. Bayi dalam kandungannya akan segera lahir dalam sebulan. Akibatnya, dia memiliki 2 nyawa. Aku telah melihat tubuh bayi itu. Jika aku harus membuka mataku ke dunia di masa depan, itu sudah menjadi saus daging. Mengapa aku harus berdiri? Karena aku seorang pria dari darah dan daging. Kenapa aku harus berdiri? Karena aku pernah di jalan, diganggu dan dihina. Karena hatiku panas, ketika melihat ketidakadilan. Aku harus berdiri. Kalian semua di sini adalah petinju terkenal, dengan lingkaran cahaya di kepalamu. Kamu memiliki kekuatan atau mendominasi. Namun, melihat hal seperti itu, tidak ada yang berani berdiri. Ini memalukan bagimu. Seni bela diri di dunia adalah untuk negara dan rakyat. Dengan itu, Eric Ling mengangkat kepalanya dan meminum gelasnya. Orang-orang jelas merasa bahwa yang diminum Eric Ling bukanlah anggur, tetapi semangat dan keberanian heroik. Hari ini masalahnya sudah berakhir hari ini. Kebencian lama terpotong. Angin musim gugur akan datang pada bulan Juli, dan rumput bermekaran di langit. Jangan melakukan hal-hal jahat, dan keadilan tidak ada. Eric Ling minum dan berjalan, membacakan dan memainkan kata mutiara, dan pergi dengan tangan ke bawah. Orangnya telah pergi, tetapi 2 kata terakhir yang dia ucapkan tetap ada di hati semua orang di lapangan untuk waktu yang lama. Ada rintik hujan di bawah langit. Langit di atas danau 7 pulau dipenuhi dengan kabut air yang berkabut. Eric Ling telah pergi. Brian Ma juga pergi. Brian Ma berkata kepada semua orang sebelum pergi, masalah hari ini sudah berakhir. Ini berarti masalah di sini berakhir di sini dan tidak dapat menyebar. Jika tidak, Tuan Ling pasti tidak akan memaafkanmu. Untuk semua ini, selamat tinggal. Larry Chen membantu Anton Lu dan pergi. Christine Li juga pergi. Fuad Jiang juga pergi. Tetapi yang lain belum pergi, karena konvensi tinju tahunan baru saja dimulai.
Masih banyak proses yang akan dibahas selanjutnya. Bobby Song tidak mengatakan bahwa pertemuan berakhir, beraninya mereka meninggalkan pertemuan. Saat itu hujan di halaman, dan semua orang masih duduk di tengah hujan, diam-diam menunggu perintah Bobby Song. Hal seperti ini sudah terjadi, konferensi tinju ini apakah masih akan dilanjutkan? Aku tidak berpikir ada kebutuhan untuk melanjutkan. Konferensi tinju benar-benar dihancurkan oleh Tuan Ling hari ini. Kami kehilangan semua muka dalam tinju, jadi konferensi tinju seperti apa yang kami adakan? Jangan bicara omong kosong, Presiden selalu memecat wakil ketua majelis dan Fuad Jiang. Masih belum ada hasil dalam hal ini, selalu akan dinegosiasikan. Tunggu, kapan Presiden akan keluar baru kita bicarakan. Semua orang menunggu di tengah hujan, melihat ke arah ruangan dari waktu ke waktu. Dan di kamar saat ini, Bobby Song dan Steve Song sedang duduk di samping tempat tidur. Di tempat tidur terbaring Hardy Zhang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Bobby Song memiliki syal yang melilit dahinya. Wajahnya kelelahan. Steve Song berkata, "Ayah, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja terjadi. Kalau tidak, bagaimana wajah keluarga Song kita?" Bobby Song bersandar di kursi, menggosok pelipisnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang terjadi hari ini? Malu, memalukan. Sejak aku menjadi kepala keluarga Song, Bobby Song tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu, malu besar." Steve Song mendengarkan dan merasa sangat tidak nyaman. Dalam pikirannya sendiri, ayahnya selalu menjadi orang yang bersemangat. Sangat memalukan untuk ditekan ke titik ini oleh Eric Ling sendirian. Setelah beberapa saat, Bobby Song merasa lega. "Steve, aku tidak akan menghadiri turnamen tinju berikutnya hari ini. Kamu dapat hadir mewakiliku. Jaga mereka dan biarkan semua orang kembali lebih awal." Steve Song berkata, "Tetapi sebelumnya ayah yang mengatur hal ini sebelumnya. Jika kamu tidak muncul, aku tidak akan dapat membuat pengumuman." Bobby Song berkata, "Itu tidak harus diumumkan. Kamu bilang kamu ingin menaikkan komisi 10 poin. Kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin memberhentikan posisi Fuad Jiang. Tidak satu pun dari ini yang diumumkan." Steve Song terkejut. Bobby Song berkata, "Sepertiga dari orang-orang di Serikat Pekerja mendukung Fuad Jiang untuk fondasi keluarga Songku. Fuad Jiang tidak bisa berhenti, jika tidak, keluarga Song aku akan kehilangan pendukung anggota Serikat Pekerja. Sebagai untuk peningkatan bagian, mari kita tunda. Yang paling penting saat ini adalah untuk mengkonsolidasikan hati orang-orang. Jika tidak, keluarga Song kami akan menderita kerugian besar cepat atau lambat." Bobby Song menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa saat ini, tidak peduli seberapa baik serikat tinju, jika itu tidak ada di bawah kendali mutlak keluarga Song, itu tidak masuk akal. Semakin kritis momennya, semakin kita harus tetap tenang. Jangan pernah membuat keputusan yang salah. Itu sebabnya aku telah berdiam di sini begitu lama tanpa mengungkapkan posisiku, hanya untuk menenangkan diri. Jangan membuat keputusan dengan mudah ketika sedang marah. Ayah bijaksana. Aku akan pergi keluar untuk menghibur mereka untukmu." Steve Song dengan hormat mengepalkan tinjunya, semakin mengagumi ayahnya di dalam hatinya. "Tunggu sebentar, beritahu mereka sesuatu yang lain," kata Bobby Song. "Aku, Bobby Song, memintamu untuk mewakiliku mengunjungi 5 orang mati, mewakiliku, dan untuk mengungkapkan simpati kepada keluarga mereka. Dan untuk mengungkapkan permintaan maafku kepada dunia tinju. Ini, seberapa tinggi keluarga Songku. Bagaimana kami bisa meminta maaf kepada beberapa orang yang tidak tersentuh?" Steve Song tidak senang. Eric Ling sombong dan mendominasi, tapi apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan adalah benar, kata Bobby Song. "Dari dulu hingga sekarang, aspirasi rakyat adalah solusi jangka panjang. Jika keluarga Song ingin mendapatkan perusahaan pijakan di dunia tinju dan mempertahankan kendali mutlak atas dunia tinju, maka kita harus mendapatkan hati semua anggota Serikat Pekerja." Steve Song berpendapat,
bahkan jika ada serangan bersama oleh Brian Ma, Fuad Jiang dan Tuan Ling hari ini, hanya sepertiga dari anggota yang mendukung kami. Ini menunjukkan bahwa keluarga Song kami masih tidak memiliki kendali yang sama atas dunia tinju. Bodoh. Bagaimana jika lebih dari sepertiga orang mendukung mereka hari ini? Bagaimana dengan 50% atau 60% hingga 70%? Apa yang akan terjadi dengan adegan itu? Apakah kamu berani memikirkannya? Teriak Bobby Song membuat Steve Song mau tidak mau merasa ngeri. Memang, jika situasinya seperti itu, dia tidak berani memikirkan konsekuensinya. Yang aku inginkan bukanlah kontrol umum, tetapi kontrol absolut, kata Bobby Song. Apa yang dilakukan Eric Ling hari ini adalah panggilan untuk membangunkan diriku. Aku akan melakukan apa yang ayahku katakan padaku. Steve Song tidak berani berdebat lagi, dan pergi dengan kepalan tangan. Rintik hujan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Kota Zhonghai yang berkabut. Dalam 3 hari ini, ada cerita. Rumah sakit Husada pada periode ini lebih ramai. Anggota serikat tinju yang tak terhitung jumlahnya membawa keranjang buah untuk mengunjungi yang terluka dan mati di Lamar Boxing Center. Pada akhirnya, bahkan Steve Song datang untuk meminta maaf secara terbuka dan membayar sejumlah besar uang kepada anggota keluarga yang tewas dan terluka. Winda Su terkejut dengan adegan ini. Segera setelah dirinya datang ke kantor hari itu, aku melihat banyak orang berbaris di pintu masuk rumah sakit dengan korban tewas dan terluka. Jennifer, mengapa raksasa seperti serikat tinju datang untuk meminta maaf dan memberi kompensasi kepada keluarga yang tewas dan terluka? Apa yang terjadi? Winda Su meminta Jennifer Wu datang ke kantor untuk bertanya. Jennifer Wu berkata, kamu bahkan tidak tahu ini. Winda Su tampak bingung, kamu katakan. Rapat umum tahunan serikat tinju diadakan 3 hari yang lalu, kata Jennifer Wu. Pada pertemuan itu, hal besar terjadi. Awalnya, orang yang meratakan Lamar Boxing Center adalah Nicholas Chen, pendiri Boxing Center, perusahaan Chen, dan muridnya Bisma Rui. Kemudian, kedua pria itu menjadi master tinju konsultan yang disewa oleh serikat tinju. Tapi pada hari itu, Tuan Ling pergi ke pesta itu. Pada awalnya, Winda Su hanya mendengarkan sebuah cerita. Begitu Jennifer Wu menyebut Tuan Ling, mata Winda Su berbinar dan mencondongkan tubuh ke depan. Meskipun Tuan Ling cukup cakap di kota Zhonghai, masuk akal untuk diundang ke konferensi keluarga Song. Jennifer Wu menggelengkan kepalanya, dia tidak mendapatkan undangan. Dia pergi sendiri. Selain itu, dia secara terbuka membunuh Nicholas Chen dan Bisma Rui, dua pelaku yang menyebabkan 5 kematian dan 68 cedera, di konferensi tinju. Keluarga Song tidak bisa mengangkat kepala mereka. Sekarang anggota serikat tinju dan keluarga Song telah mengirim orang untuk meminta maaf dan memberi kompensasi kepada keluarga yang meninggal dan terluka. Itu semua karena Tuan Ling. Winda Su terkejut, bisakah Tuan Ling membuat keluarga Song malu? Hebat bukan? Ya, aku dulu tahu bahwa Tuan Ling sangat baik, tetapi aku juga berpikir bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Brian Ma. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu menekan keluarga Song dengan kekuatannya sendiri. Napas Winda Su menjadi terengah-engah. Apalagi di konferensi tinju, Tuan Ling muncul dan secara terbuka mencela kesalahan pemimpin Song, Bobby Song, kata Jennifer Wu. Memarahi Bobby Song habis-habisan. Ada beberapa kata yang masih aku rasakan dalam-dalam sekarang. Ada apa? Tanya Winda Su. Tuan Ling mengatakan bahwa sejak berdirinya arena tinju Tiongkok beberapa dekade yang lalu, dia telah bersumpah untuk mempromosikan tinju Tiongkok dan tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Namun, perataan Lamar Boxing Center oleh Nicholas Chen telah melukai orang-orang yang tidak bersalah secara serius. Ini adalah aib bagi seluruh dunia tinju Tiongkok, bagi setiap petinju, dan bahkan bagi keluarga Song, kata Jennifer Wu. Tuan Ling sangat berani dan berani mengatakan hal seperti itu, tetapi dia mengatakannya dengan sangat baik, kata Winda Su. Tuan Ling juga mengatakan bahwa seni bela diri di dunia adalah untuk negara dan rakyat, kata Jennifer Wu.
Winda Su kaget. Tiba-tiba saja dirinya penuh kekaguman pada Tuan Ling. Hal terakhir yang Tuan Ling katakan ketika dia meninggalkan tinju setelah dia membunuh dua orang, Nicholas Chen dan Bisma Rui, adalah hari ini masalahnya sudah berakhir hari ini. Kebencian lama terpotong. Angin musim gugur akan datang pada bulan Juli, dan rumput bermekaran di langit. Jangan melakukan hal-hal jahat, dan keadilan tidak ada, kata Jennifer Wu. Winda Su bersandar di kursinya dan menggumamkan kata-kata ini untuk waktu yang lama. Winda, aku pikir Tuan Ling ini adalah orang yang sangat berbakat, seekor naga di antara orang banyak, kata Jennifer Wu. Dia sangat menyukaimu. Daripada kamu menceraikan Eric Ling, mengapa kamu tidak menyetujuinya saja? Di masa lalu, Winda Su akan menolaknya secara langsung. Tetapi pada saat ini, dia tidak langsung menolak, tetapi setelah keheningan yang lama, dia berkata, bagaimana aku, Winda Su, layak menjadi sosok yang tak tertandingi. Kamu sangat bodoh, kamu tidak mau, aku mau, kata Jennifer Wu. Bahkan jika Tuan Ling adalah playboy, aku ingin menjadi istrinya. Sayang sekali aku belum pernah melihatnya sampai sekarang. Teman tinju yang memberitahuku ini juga mendengarnya dari orang lain. Dia belum pernah melihat Tuan Ling. Winda Su menatap Jennifer Wu dalam diam, kamu suka, kamu pergilah. Aku bukan tidak dapat menemukan orangnya. Selain itu, dia bukan datang mengejarku. Jika dia mengejarku, aku akan melemparkan diriku setiap menit. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak realistis ini, kata Winda Su dengan senyum masam. Tuan Ling banyak membantu kami kali ini. Orang-orang dari Serikat Tinju datang untuk menebus kesalahan kepada keluarga korban tewas dan terluka, untuk menenangkan emosi mereka. Keluarga-keluarga ini tidak akan lagi membuat masalah di rumah sakit, dan pekerjaan kita akan jauh lebih mudah tiba-tiba. Ya. Apakah kamu melihat Eric Ling 2 hari ini? Winda Su tiba-tiba mengatakan sesuatu. Bukankah dia dipecat olehmu? Apakah kamu masih memikirkannya? Jennifer Wu tidak setuju. Winda Su berkata, aku mengatakannya secara lisan, tidak termasuk. Dia memiliki kulit yang sangat tebal sehingga dia tidak mungkin pergi. Dan, terakhir kali, dia mengambil laporan medis tentang orang mati dan terluka di mejaku, mengatakan bahwa itu adalah untuk membuat orang lain membayar harganya. Pria ini sangat rewel sehingga tidak tahu apa yang dia pikirkan dari awal. Apakah dia ingin orang lain membayar untuk ini? Bukankah itu naif? Dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Otak Eric Ling semakin tidak normal. Winda, serius, kamu harus membawanya ke psikolog nanti, kata Jennifer Wu. Winda Su memikirkannya dan berkata, ini benar-benar perlu. Jika Eric Ling mendengar ini, dia akan marah apa yang salah dengan dirinya. Dan membawa dia ke psikiater. Apakah ada kesalahan? Setelah beberapa saat, dua orang mengalihkan pikiran mereka dari peristiwa di dunia Serikat Tinju, dan Jennifer Wu berkata, ngomong-ngomong, ada hal lain yang sangat mendesak. Dengan ekspansi bertahap aliran orang dan skala dari rumah sakit Husada kami. Bisnis rumah sakit Sanji dan rumah sakit Mawar semakin memburuk. Kedua rumah sakit ingin berbicara dengan kita tentang kerjasama. Bagaimana cara bekerja sama? Kata Winda Su. Dua rumah sakit ini tidak bisa berjalan lagi dan ingin bergabung dengan kami, kata Jennifer Wu. Hendra Jing dan Leo Li adalah rubah tua. Apakah mereka mau bergabung dengan kita? Kata Winda Su. Jennifer Wu berkata, mereka berbicara denganku dan ingin bergabung ke rumah sakit, dan kemudian mereka berdua bersama-sama mengambil 60% saham. Terlalu naif, rumah sakit Husada berkembang sangat baik sekarang. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum mereka menghancurkan dua rumah sakit mereka. Mereka masih ingin mengambil 60% saham. Aneh. Meskipun Winda Su secara emosional tidak bahagia, tetapi dia memiliki bakat unik dan indera penciuman yang tajam dalam kariernya. Jennifer Wu berkata, tapi aku pikir manajer Su dapat berbicara dengan mereka. Penggabungan juga baik untuk kami. Setelah penggabungan selesai,
Rumah sakit Husada kami akan mengambil kendali penuh atas Kecamatan Mawar. Semua pasar medis di Kecamatan Mawar. Ada 13 kota di Distrik Marina. Setelah merger, kami akan lebih kompetitif di Distrik Marina. Winda Su berkata, satu-satunya masalah adalah persyaratan penggabungan. Sudah, kamu mengatur makan dan aku akan berbicara dengan mereka. Jennifer Wu berkata, oke. Di jalur gang di sebelah Institut Kesenian Zonghai. Eric Ling sendiri mengendarai sepeda roda 3 dengan 2 pohon osmanthus setinggi 2 meter, menuju ke No. 33 Hutong. Ketika dirinya sampai, dia melihat Karen Adriana yang melawan gerimis, memangkas 2 pohon osmanthus beraroma harum. Saudara Eric Ling, kamu di sini. Melihat Eric Ling datang, Karen Adriana yang membuang guntingnya, dengan cepat bergegas ke depan Eric Ling dan melompat ke pelukannya. Eric Ling mengelus dahi Karen Adriana yang dan berkata dengan senyum hangat, aku datang untuk menemuimu, paman dan bibiku. Bagaimana kamu bisa mengendarai mobil yang rusak seperti itu? Ini adalah 2 pohon osmanthus. Ketika Karen Adriana yang melihat pohon osmanthus, dia sangat bersemangat, kakakku dulu paling suka pohon osmanthus. Aku akan mengirimkannya padamu dan menanamnya di depan rumahmu. Eric Ling mengeluarkan 2 pohon osmanthus dari mobil, mengeluarkan sekopnya dan menanamnya di bawah 2 pohon osmanthus besar di pintu. Setelah semua ini, Karen Adriana yang berkeringat deras. Dia berdiri di kejauhan dan melihat, di bawah 2 pohon osmanthus besar. Mengikuti 2 pohon osmanthus kecil, terlihat seperti apa. Ada penerus, dan kehidupan baru tidak akan pernah berhenti, Eric Ling mengucapkan 4 kata. Suasana hati yang baik. Di masa depan, aku akan merawat kedua pohon osmanthus ini dengan baik dan menunggu mereka tumbuh. Karen Adriana yang tertawa seperti anak kecil. Aku mendengar dari kakakku bahwa dia dan saudara laki-lakinya yang terbaik menanam kedua pohon osmanthus ini bersama-sama. Mereka bertemu untuk mandi di bawah sinar matahari, mengalami angin dan hujan bersama, tumbuh bersama sepanjang tahun, dan menjadi tua bersama dalam perubahan. Ketika osmanthus harum, mereka akan kembali ke rumah dalam kemuliaan dan kembali ke rumah dalam kemegahan. Mata Eric Ling basah, kakakmu mengatakannya dengan sangat baik. Inilah yang dikatakan Eric Ling ketika dia mengikrarkan sesuatu kepada Kendrian yang di sini dan Osmanthus Fragrance sebagai saksi. Kita bertemu, mandi di bawah sinar matahari dan alami badai bersama. Tumbuh bersama dalam beberapa tahun, menjadi tua bersama dalam perubahan. Ketika Osmanthus Fragrance harum, mereka akan kembali ke rumah dalam kemuliaan. Kendrian yang, dulu kita berteman dengan osmanthus, sekarang aku dan adikmu telah menanam 2 pohon osmanthus. Ada penerus, dan kehidupan baru tidak ada habisnya. Kendrian yang, apa kabarmu di alam sana? Apakah di sana juga hujan? Apakah kamu masih ingat sumpah yang kita buat bersama?